Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala fi ayatin ukhra, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidil Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sama-sama kita hormati akhina fillah Ustaz Haji Ahmad Hanafi Zain, Ustaz Yulian Murdianto, pengurus DKM Masjid Nurul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat sehingga kita bisa menghadiri Masjidul Islam untuk salat subuh berjamaah dan sekaligus untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah bil alamin. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiyah. Pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum kita mengkaji, masuk kepada kajian kita,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Ada 4 kemuliaan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya kepada kita yang mengaji, yang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kemuliaan yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama, kata Rasulullah SAW, ketika hamba-hamba Allah berkumpul di dalam rumah Allah, masjid maksudnya, lalu mereka apa? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, mengkajinya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Khasyiathumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah, wa haffat alaihimul malaikah, wa zakarahumullahu fi man indahu. Pertama, apa kata Rasulullah? Mereka orang-orang yang berkumpul dan mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita yang ditolong oleh Allah. Kalau tidak kena pertolongan Allah, kita tidak bisa sampai di masjid ini. Karena pertolongan Allah lah sehingga kita sampai di masjid ini. Untuk apa? Salat berjamaah. Untuk apa? Mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita dapatkan? Khasyiathumur rahmah, diliputi oleh Allah dengan rahmat-rahmatnya. Maka ketika kita masuk masjid, apa doanya? Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu harus kita baca. Di dalam masjid ini banyak rahmat Allah. Ketika kita berzikir, rahmat Allah. Ketika kita sholat, rahmat Allah. Ketemu teman kita, rahmat Allah. Subhanallah. Begitu banyak rahmat Allah di dalam masjid ini. Maka Rasulullah menyarankan, bacalah doa. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmat. Abwab, pintu-pintu rahmat. Bukan satu pintu. Abwab, babun satu. Abwab, banyak. Banyak rahmat. Allah tenangkan hati kita karena rahmat Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah tenangkan hati kita. Kenapa Allah tenangkan hati kita? Karena kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang, tentram hati mereka. Kenapa? Ketahuilah, karena mereka zikrullah. Zikrullah itu ada yang sifatnya ucapan, Bapak Ibu. Ada ucapan, ada hati. Ada yang tidak diucapkan dengan hati dan tidak dilaksanakan dengan apa? Tidak diucapkan dengan lisan dan tidak diucapkan dengan hati. Kapan itu? Contoh, ketika kita keluar rumah dengan niat mencari nafkah untuk keluarga kita, itu kita zikrullah. Bahkan zikrullah yang seperti itu, zikrullah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar nilainya dari beribadah 60 tahun.
Begitu hebatnya. Lebih besar daripada ucapan zikrullah dengan ucapan. Ketika seorang pemimpin bekerja untuk umatnya, seorang pemimpin bekerja untuk bawahannya, tanpa dia mengucapkan sesuatu, diam, tapi dia bekerja, itu adalah zikrullah. Nah, ketika kita masuk ke dalam masjid, zikrullah. Ketika kita duduk sekarang ini, apa yang kita kerjakan? Zikrullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa kata Rasulullah? Haffat alaihimul malaikah. Dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu lihat malaikat? Lihat malaikat sekarang? Tidak. Tapi Allah turunkan malaikat yang menaungi kita semua. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, berarti tidak percaya sama Rasulullah. Ini hadis Rasulullah. Kita sedang dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat apa kata Rasulullah? Wa zakarahumullah fi man indah. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A hadir, si A hadir, si B hadir, C hadir. Semua kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan Allah. Yang tidak hadir disebut enggak? Tidak. Maka alhamdulillah, bersyukur, beruntung kita hadir di tempat pengajian pada pagi hari ini. Kita sedang disebut-sebut Allah, nama kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita masuk ke dalam kajian kita. Sebelum kita masuk, sedikit saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua ya. Apa anugerah yang diberikan Allah kepada seorang hamba? Anugerah yang tertinggi dan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Ada anugerah yang sangat besar. Setiap kita anugerahi Allah, anugerah yang sangat besar. Tapi tidak sama anugerah itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Apa? Ilmu agama. Belum. Benar, ya. Anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Ini kita perlu tahu agar supaya kita apa? Serius, sungguh-sungguh. Saat kita mampu menjadi orang yang terbaik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, itulah anugerah yang terbesar. Saat kita menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Ketika kita menjadi manusia yang baik, menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, maka saat itulah kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala apa? Anugerah yang sangat besar. Contoh, jika ada orang kaya, dia kaya tapi kaya orang baik. Orang kaya baik dalam pandangan Allah, itulah anugerah yang besar dianugerahkan Allah kepada hamba tersebut. Seorang hamba berilmu, tapi ilmunya itu
menjadikan dia orang yang baik dalam pandangan Allah, maka itulah anugerah yang sangat besar yang dianugerahkan Allah kepada. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." May yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah ingin jadikan dia hamba yang baik, yufaqihu fid din, maka Allah bimbing dia untuk mempelajari agama. Kita pagi ini dibimbing Allah, masuk ke masjid ini dibimbing Allah Bapak Ibu, bukan karena kehebatan kita, bukan, karena dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk masjid Nurul Islam untuk apa? Salat. Untuk apa sedang salat? Mengkaji ayat-ayat Allah. Kenapa Allah bimbing kita? Karena Allah ingin menjadikan kita orang baik. Itulah keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba. Berapa banyak yang dekat dengan masjid? Sampai gak ke masjid? Ada nggak di masjid? Banyak yang dekat masjid rumahnya. Tapi sekarang ada nggak? Nggak ada. Tadi waktu salat ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Tidak dibimbing oleh Allah untuk sampai ke masjid. Tidak dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Maka bersyukur kita Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang ciri-ciri orang munafik. Ada nggak ciri-ciri itu di dalam diri kita? Yuk, kita perhatikan. Jangan-jangan ciri-ciri munafik itu ada pada diri kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri orang munafik itu di dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 142. Ciri-ciri orang munafik itu dijelaskan Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Sudah ketemu? Silakan Ustaz, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nasa yuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin yukhadi'un Allah. Ciri-ciri orang munafik itu kata Allah
di dalam Al-Quran, yukhadi'un Allah. Mereka adalah orang-orang yang menipu Allah. Menipu Allah. Padahal tidak, mereka tidak menipu Allah. Bagaimana kita bisa menipu Allah? Allah ilmunya lebih hebat dari kita. Gak ada tandingannya. Orang munafik mengatakan apa? Menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Pernyataan mereka itu apa? Mereka mengatakan menipu Allah. Padahal Allah membalas tipuan mereka dengan menghukum mereka. Kemudian wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ciri yang kedua, apabila mereka berdiri untuk salat atau mendengar panggilan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada panggilan salat, lebih baik pegang HP. Malas. Tidak segera berwudu. Itu sudah tanda-tanda hati-hati. Ketika azan terdengar masih pegang HP, ya, masih malas-malasan, masih berbaring-berbaring, itu sudah tanda ciri-ciri munafik sudah ada pada diri kita. Bila mereka berdiri untuk salat, mereka lesu, malas, dan apa yang mereka lakukan? Riya. Yura'unan nas. Kalaupun mereka melakukan suatu kebaikan, tapi mereka riya, ingin mendapat pujian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan ciri yang ketiga, apa kata Allah? Sedikit sekali zikrullahnya. Coba kita lihat ketika kita salat, ada enggak setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung berdiri? Ada enggak? Kalau tidak punya uzur syar'i, itu sudah tanda-tanda munafik. Hati-hati. Kalau ada uzur syar'i, enggak, berarti dia ada kepentingan. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, itu berarti malas. Malas itu zikrullah. Padahal cuma mengucapkan apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Habis itu apa? Diteruskan dengan zikir yang lain. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang munafik. Lalu ada ciri orang munafik di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salasun. Idza haddasa kadzaba. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia berkata, bohong. Dia berkata bohong. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Ada enggak yang di masjid ini suka bohong? Ada nggak yang suka bohong sama istrinya? Ada nggak istri yang suka bohong sama suaminya? Hati-hati. Itu sudah tanda-tanda munafik. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena Allah mengancam orang-orang munafik itu tempatnya adalah di keraknya neraka. Nanti kita baca ayatnya.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah tadi apa? Idza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak ditepati. Wa iza tumina khana. Kalau diberi amanah dikhianati. Ini yang berat, Bapak Ibu sekalian. Amanah. Istri amanah atau tidak? Amanah. Anak amanah atau bukan? Amanah. Harta yang kita miliki amanah atau bukan? Amanah. Yang menjadi pengurus di sini masjid amanah atau bukan? Amanah. Banyak amanah itu. Hati-hati. Ketika kita diberi amanah, kita harus apa? Harus jujur menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mengkhianati itu amanah, maka masuk kita ke lingkaran orang-orang munafik. Apalagi kalau kita sudah menjadi apa? Pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin negara, hati-hati. Dari kepemimpinan yang paling terkecil sampai yang paling terbesar, kita harus jaga amanah. Supaya kita tidak masuk ke lingkaran orang-orang munafik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji. Janji Allah tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji tepat. Apa janji Allah pada orang-orang munafik? Ada janjinya. Mari kita buka surat Taubah. Surat Taubah ayat 68. Surat Taubah surat ke-9 ayat 68. Dalam surat Taubah ayat 68 tersebut Allah berfirman, mari kita sama-sama baca. Wa'adallah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa hum azabun muqim. Allah berjanji untuk orang-orang munafik. Apa janji Allah? Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik, laki-laki ataupun wanita. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat. Orang-orang munafik baik laki-laki ataupun perempuan. Apa kata Allah? Dan juga kepada orang-orang kafir, tempat mereka neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Fi nari jahannam, nara jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal, ada harapan masuk surga? Tidak. Selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Hiya hasbuhum, dan Allah mengutuk mereka. Wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Allah mengutuk mereka dan bagi mereka azab
yang kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga diri kita. Mari kita jaga keluarga kita, jangan masuk golongan orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang munafik itu dalam Quran dan dalam hadis ada 10. Mari kita perhatikan apa saja ciri orang munafik itu. Ciri orang munafik itu: satu, dusta, bohong. Kedua, ingkar janji. Tiga, khianat. Keempat, menipu. Lima, bermuka dua. Orangnya bermuka dua. Kadang-kadang baik di sana, baik di sini. Itu tanda orang munafik. Kadang-kadang Islam, kadang-kadang kafir. Itu munafik. Kemudian apa lagi? Riya. Orang-orang yang suka riya itu munafik. Ciri orang munafik. Kemudian malas ibadah. Seperti apa kata Allah tadi dalam ayatnya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas. Datang waktu sholat ada rasa malas. Padahal itu gangguan setan sebetulnya. Baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mempercepat gerakan-gerakan sholat. Orang-orang yang cepat-cepat sholat, hati-hati. Sholat buru-buru, enggak khusyuk, tidak baik, tidak sempurna sholatnya. Itu sudah ciri-ciri munafik. Kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa? Hukum-hukum Allah. Kesepuluh, bangga dengan dosa-dosa yang dia buat. Di akhir zaman ini banyak orang yang bangga dengan dosanya. Banyak nggak? Banyak. Dia melakukan dosa tapi bangga, cerita dengan orang, bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ini sudah tanda-tanda munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Finnar. Tadi sudah disebutkan dalam ayatnya. Kemudian mari kita baca lagi ayat yang menjelaskan tentang tempat orang munafik yang sudah disediakan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 145. Ketemu? Kita baca sama-sama. Innal munafiqin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqin fil darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Jelas, pendek ayatnya, tegas Allah nyatakan itu. Apa kata Allah? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar.
Asfal. Asfal itu di atas apa di bawah? Di bawah. Yang kita injak apa? Di jalan itu. Asfal kan? Itu mungkin ngambil bahasa dari bahasa Arab. Bukan bahasa Quran ini yang ditaruh, tapi itu mengambil dari bahasa Arab. Asfal. Allah nyatakan di sini, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di mana kata Allah? Di tingkatan yang paling bawah. Kalau ada yang di bawah, orang kafir di bawah nih. Di neraka jahanam nanti orang kafir paling bawah. Tapi ada yang paling bawah lagi. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Karena munafik itu lebih berbahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas kafir. Kalau munafik berbulu domba. Munafik itu berkepala pura-pura. Orang kalau sudah pura-pura nggak jelas. Pura-pura taat, ya kan? Pura-pura tekun, tapi hatinya bergejolak. Orang kalau punya sifat-sifat atau hati yang buruk, biasanya banyak pura-puranya. Iya kan? Orangnya pendendam, pura-pura baik, pura-pura negor, tapi dendam. Orang iri, biasanya pura-pura dia. Padahal iri. Maka berhati-hati kita. Ketika kita punya sifat berpura-pura, berarti kita termasuk golongan orang munafik. Padahal Allah sudah jelaskan dalam ayatnya bahwa orang munafik tempatnya tiddarkil asfali minan nar. Paling bawah di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian selamat dari sifat-sifat munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang munafik itu ada dua. Ada dua macam. Ada orang munafik yang disebut munafik i'tiqadi. I'tiqad, keyakinan. Ya. Orang munafik i'tiqadi, siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang benar-benar mengingkari Allah dan menipu Allah dan Rasul, serta menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Islam, kadang-kadang kafir. Banyak enggak itu? Banyak. Di akhir zaman ini sangat banyak. Namanya munafik i'tiqadi. Yang kedua, munafik amali, amal, perbuatan. Munafiknya kena perbuatan. Siapa mereka itu? Mereka adalah kelakuannya, perbuatannya secara lahiriah dia Islam, tetapi hati mereka dan amalan-amalan mereka ingkar terhadap ajaran-ajaran agama. Contoh, bohong, itu amal. Contoh yang lain, pelit. Orang pelit itu munafik. Ciri-ciri orang munafik. Hati-hati kalau pelit. Sama istrinya pelit.
sama keluarga pelit, bahkan sama dirinya pelit. Itu munafik. Ada nggak orang yang pelit sama dirinya? Kalau pelit sama orang lain bisa jadi, tapi kalau pelit sama dirinya, ada nggak? Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran apa? Syuh. Apa? Syuh. Pelitnya nggak ketulungan. Sama dirinya pelit, sama orang lain pelit juga. Contoh, bisa nggak beri contoh? Ketika contohnya pergi sama-sama, kemudian nggak bawa makanan apa-apa, padahal pergi rombongan, nggak bawa makan sedikit pun. Apa katanya? Nanti juga dibagi. Teman-teman banyak yang bawa. Itu namanya pelit dirinya dan pelit juga sama orang lain. Untuk dirinya sendiri nggak bawa. Untuk orang lain apa lagi? Na'udzubillah, dalam Al-Quran disebut syuhun, sangat pelit. Orang pelit itu disebutkan Allah munafik amali. Kemudian siapa lagi? Orang yang sholatnya diakhir-akhirkan. Ada nggak? Ada nggak itu? Sholatnya diakhir-akhirkan. Ada nggak? Azan zuhur jam 12 umpama. Sholatnya setengah 3. Alhamdulillah. Asar azan jam 3. Sholat asarnya jam setengah 6. Itu sudah tanda orang munafik. Namanya munafik amali. Apa hukuman Allah terhadap orang munafik amali? Dia digolongkan orang yang berdosa besar. Kalau munafik i'tiqadi, hukumannya adalah iddarkil asfali minan nar, di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Jadi beda hukumannya. Ketika dia menjadi orang munafik, apakah dia munafik i'tiqadi atau dia munafik amali? Tapi dua-duanya munafik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dijauhkan Allah dari sifat-sifat munafik dan tidak masuk golongan orang-orang munafik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim Allah bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya Allah ya fariyal ham, ya Allah ya kashfal gham, ya Allah ya man lam yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala, ya Allah irfa' 'annal bala, ya Allah irfa' 'annal bala ya Rahman, irfa' 'annal bala ya Rahim. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah fi hayatid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la taj'al wala fina shaqiyan aw mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniai kami rahmat dari sisimu ya Allah, rahmat yang sempurna ya Allah, berikan petunjuk yang sempurna dalam segala urusan kami ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang soleh, taat, patuh dan takwa padamu ya Allah.
Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.